Anak-anak hebat kelas 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Ii, belajar matematika asik bersama Bu Ii. Anak-anak hebat, kali ini kita masih meneruskan untuk membahas soal TPM keempat, paket kedua Kota Yogyakarta. Kali ini adalah bagian yang kedua. Ayo kita awali belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11, Diva mempunyai manik-manik sebanyak sekian biji. Perbandingan manik-manik merah, kuning, hijau adalah sekian. Coba kita tuliskan merah banding kuning banding hijau. Ini ada 3 banding 5 banding 7. Diva diberi manik-manik berwarna hijau oleh Siti. Perbandingan manik-manik Diva setelah diberi Siti adalah sekian. Berdasarkan ilustrasi tersebut diperoleh pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pertama, sebelum diberi Siti, manik-manik hijau yang diberi Diva adalah sekian biji. Mari kita cek berapa sebenarnya masing-masing manik sesuai warnanya. Anak-anak hebat, untuk mempermudah, mari kita jumlahkan. Ini misalkan A ya, 3A ditambah 5A ditambah 7A, itu jumlahnya adalah 120. Berapa kalian jumlahkan? Tepat. 15A itu sama dengan 120. Berapa A-nya? A itu diperoleh dari 120 dibagi 15, sehingga A ketemunya adalah 8. Kita lihat merah itu adalah 3A, maka 3 dikali 8 yaitu 24. Sementara kuning itu 5A, yaitu 5 kali 8, 40. Sementara untuk hijau adalah 7A, itu 7 dikali 8 yaitu 56. Pernyataan pertama benar sebelum diberi Siti. Berikutnya, Diva mendapat 7 biji manik-manik hijau dari Siti. Salah ya, karena perbandingan 1 tadi bernilai berapa? Bernilai 8 harusnya. Yang ketiga, manik-manik hijau Diva setelah diberi Siti adalah 64. Anak-anak hebat, tadi hijau milik Diva adalah 56, setelah diberi Siti 8 menjadi 64. Ini benar. Otomatis ini salah. Yang benar adalah 1 dan 3. Jika ingin kita cek jumlah seluruh manik-manik setelah diberi Siti ada sekian biji, mari kita hitung. 24 tambah 40 adalah 64, ditambah 64 harusnya 128. Nomor 3, Abi membeli alat tulis di toko Abadi. Perbandingan harga buku tulis dan harga pensil. Buku tulis banding pensil. Ini adalah 5 banding 3. Perbandingan harga penghapus dan pensil adalah sekian. Anak-anak hebat, ini tadi pensil, di sini juga harus pensil ya, sama ya. Penghapus kita misalkan PS. Karena di sini kita balik, ini juga kita balik menjadi 5 banding 3. Sini harus urut pensil dengan pensil. Mari kita kalikan. 5 kali 5 itu 25. Kemudian 3 kali 5 itu 15. Dan 3 kali 3 itu 9. Di sini buku tulis, yang tengah pensil, yang belakang PS itu penghapus ya. Ali membeli sebuah pensil dan sebuah penghapus dengan harga sekian. Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, harga sebuah penghapus sekian. Anak-anak hebat, tadi penghapus perbandingannya 9. Kita tulis 9, yang diketahui apa? Pensil dan penghapus. Pensil dan penghapus. Kita jumlahkan 15 ditambah 9 berapa anak-anak hebat? Tepat. 24 kita kalikan dengan angkanya ini 4.800. 48 dibagi 24 itu dapat 2. Ini 200 kali 9 1.800. Pernyataan pertama benar. Yang kedua, harga sebuah pensil. Pensil tadi perbandingannya adalah 15.
Dengan cara yang sama, maka 15 ini kita kalikan 200 karena sama. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 3000. Pernyataan kedua benar. Yang ketiga, harga sebuah buku tulis anak-anak hebat perbandingan buku tulis adalah 25, kita tulis 25 sama kita kalikan 200, yaitu 5000. Pernyataan ketiga salah. Yang keempat, Abi membeli sebuah buku tulis, sebuah pensil, sebuah penghapus. Maka Abi harus membayar sekian. Kita jumlahkan, tadi itu ini 5000 ditambah 3000 ditambah 1800, tepat ya, 9800. Yang kelima, Abi membeli 2 buku tulis. Abi membayar harga 6000. Salah, ya kan? Harusnya berapa anak-anak hebat? Karena satu buku tulis itu 5000, harusnya 5000 ini kita kalikan 2, yaitu 10.000. Pernyataan kelima salah. Yang salah otomatis 3 dan 5. Jawabannya adalah B. Jika ingin kita hitung yang keenam, dari ketiga barang tersebut harga buku tulis merupakan barang yang paling mahal. Benar, karena harganya adalah 5000. 13. Perhatikan gambar berikut. Bu Yani membeli bawang merah di pasar segar. Bawang merah tersebut dimasukkan ke dalam 4 buah plastik sama berat. Maka berat bawang merah dalam tiap plastik berapa? Nah, ini satuannya dari gram, ini 100 gram, kita tulis 100. Kemudian ini 200 gram, kita jumlahkan di sini 200. Kemudian ini 500 gram, kita tuliskan 500. Yang paling atas sendiri ini 1 kilogram, berapa gram? Tepat 1000, kita tulis di sini 1000. Berapa anak-anak hebat jika dijumlahkan? Tepat 1800. Akan dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik yang sama berat, dibagi 4, dapat berapa anak-anak hebat? Tepat 450 gram. Jawabannya A. Nomor 14, Pak Yadi mempunyai 3 utas tali dengan panjang sekian, sekian, dan sekian. Kita tulis di sini panjangnya sekian. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk sentimeter semuanya. Ini 275, di sini 325, yang di sini 280. Ketiga tali tersebut disambung dengan mengikatkan antar ujung tali. Setiap ujung tali yang disambung panjangnya berkurang 0,7 dm. Berapa senti? Tepat 7 cm. Ini 7 cm, ini 7 cm, 7, ini 7. Selanjutnya, Pak Yadi mengikatkan masing-masing ujung tali yang disambung pada kedua tiang. Nah, ini misalkan tiangnya. Ikatan dalam tiang menggunakan 25 cm masing-masing ikatan. Nah, di sini 25, di sini juga 25. Di sini semua satuan senti ya. Pada ilustrasi tersebut diperoleh pernyataan sebagai berikut. Panjang ketiga tali Pak Yadi sebelum disambung adalah sekian. Mari kita jumlahkan apa adanya. 275 ditambah 325 ditambah 280. Berapa anak-anak hebat? Tepat 880. Pernyataan pertama salah. Kedua, panjang ketiga tali setelah disambung adalah sekian. Anak-anak hebat, ini tadi sambungannya ada berapa 7 cm? 4. Jadi 7 kali 4 adalah 28. Mari kita kurangi, ini sebelum disambung, setelah disambung berkurang ikatannya. Berapa di sini? Tepat. Ini 2, ini 5, ini 8. Ini satuannya senti. Kalau dia desimeter geser ke sini menjadi 85,2 desimeter. Pernyataan kedua benar. Ketiga, panjang tali Pak Yadi setelah disambung dan diikatkan ke tiang adalah sekian. Anak-anak hebat setelah disambung tadi kan 852. Setelah diikatkan pada tiang masing-masing berkurang 25. 25 kali 2 berapa? 50. Di sini 2, ini 0, ini 8. Ini satuannya senti. Kalau ingin meter, kita geser ke sini 2 langkah jadi 8,02 meter. Ini ketiga benar, otomatis keempat salah. Jawabannya adalah 3 dan 2. Kita ingin ngecek yang keempat.
Selisih tali terpanjang dan terpendek sebelum disambung. Terpanjang tadi adalah 325, terpendeknya adalah 275. Jika kita kurangi, berapa anak-anak hebat? Harusnya 50 cm. Nomor 15. Perhatikan denah berikut. Beni dan Udin berangkat sekolah dari rumah. Masing-masing mengendarai sepeda. Udin berangkat pukul 6.20. Ini Udin berangkat pukul 6.20. Dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Ini adalah A-nya. Sedangkan Beni bersepeda dengan kecepatan sekian. Ini Beni. Kecepatannya adalah 10 km per jam. Mereka bersepakat tiba di sekolah bersamaan waktunya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, selisih jarak rumah Beni ke sekolah dengan rumah Udin ke sekolah adalah sekian. Beni ke sekolah adalah 1,5, sementara Udin ke sekolah ini kita tambahkan ya, jadinya setengah ditambah 2,5, 3 km. Maka selisihnya adalah 3 dikurangi 1,5, yaitu 1,5. Benar. Pernyataan kedua, Udin menempuh perjalanan dari rumah menuju sekolah selama 12 menit. Ini tadi Udin. Udin itu waktunya diperoleh dari jarak dibagi kecepatan. Jika jaraknya Udin ke sekolah itu adalah 3 km, maka 3 dibagi kecepatannya berapa? 15. 3 dibagi 15 adalah 1/5 jam. 1/5 jam itu berapa menit? 1/5 dikalikan 60, yaitu berapa? 12 menit. Pernyataan kedua benar. Yang ketiga, Udin tiba di sekolah pukul sekian. Jika tadi Udin berangkat pukul 6.20, membutuhkan waktu 12 menit, kita jumlahkan jadinya di sini 6.32. Ini salah. Yang keempat, Beni berangkat pukul 06.23 agar tiba di sekolah bersamaan dengan Udin. Mari kita lihat waktu yang dibutuhkan oleh Beni. Waktu yang dibutuhkan Beni adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 1,5 dibagi 10. Dapat berapa anak-anak hebat? Ya, 0,15. 1 jam berapa menit? 60. Kita kalikan. Dapat berapa anak-anak hebat? Oke, 9 menit. Jika dia membutuhkan waktu 9 menit, padahal tadi sepakat sampai di sekolah pukul yang sama, yaitu pukul sekian, maka kita kurangi 9. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 0623. Pernyataan keempat itu benar. Otomatis kelima salah. Yang salah adalah 3 dan 5. Jawabannya adalah A. Jika kita pengen ngecek, selisih lama perjalanan yang ditempuh Udin dan Beni menuju sekolah adalah 4 menit. Jika kita cek, tadi Udin waktunya adalah 12 menit, sementara untuk Beni 9 menit. Jika kita kurangi berapa? 3 menit. Jadi benar salah ya. Nomor 16, perhatikan sifat bangun datar berikut. Sifat bangun belah ketupat yang benar adalah, mari kita gambar dulu. Pertanyaan pertama, mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Benar, ini semuanya sama panjang. Yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan tidak sama panjang. Salah, harusnya 2 pasang dan ini sama panjang. Salah. Yang ketiga, mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Benar ya, ini kanan sama dengan kiri, kemudian atas ini sama dengan bawah. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi 2 sama panjang. Ini dia berpotongan membagi 2 sama panjang, kanan dengan kiri sama, atas dengan bawah sama. Ini benar. Yang kelima, kedua diagonal berpotongan tidak tegak lurus. Ini salah karena dia tegak lurus. Yang salah 2 dan 5. Nah, jawabannya adalah D. Jika kita pengen ngecek yang keenam, mempunyai 2 simetri lipat benar.
17. Perhatikan gambar berikut. Pak Eko mempunyai lahan berbentuk persegi panjang. Bagian tengah lahan terdapat kolam renang dan taman dengan ukuran seperti gambar. Bagian luar kolam dan taman dipasang keramik dengan warna hitam. Luas daerah yang dipasang keramik warna hitam ada berapa? Nah, anak-anak hebat, mari kita hitung luas lahannya dulu. Ini tadi 7, kemudian ini tadi ini 7, ini ada setengah, kemudian ini juga ada setengah. Jadi sebenarnya lahan ini berapa panjangnya? Tepat 8. Kita jumlahkan ya, 8 meter. Sementara yang di sini sebenarnya berapa anak-anak hebat? Ini setengah, ini 3, ini setengah, ini itu 1. Jika kita jumlahkan 1 tambah setengah tambah 3 tambah setengah, berapa anak-anak hebat? Tepat 5 meter. Jadi luas lahan jika kita hitung adalah 8 kali 5 itu 40 meter persegi. Untuk kolam renang ya, ini 7 kali 3 berapa anak-anak hebat? 21 meter. Kita kurangi berapa anak-anak hebat? Tepat 19 meter persegi. Ingat, ini ada taman, masing-masing panjang dan lebarnya 1 kali 1, ini 1 meter persegi, ini juga 1 meter persegi. Ini untuk taman, sudah dikurangi taman, yaitu 1 kali 2, 2 meter persegi. Berapa anak-anak hebat jika kita kurangi 17 meter persegi? Jawabannya adalah B. 18. Pak Agus membuat kolam ikan di halaman rumahnya. Kolam ikan tersebut memiliki ukuran panjang, lebar, dan kedalaman atau tinggi. Kolam ikan tersebut dicat dengan cat kolam sebanyak 3 lapis. Setiap satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat permukaan dinding kolam seluas sekian meter persegi. Harga satu kaleng cat adalah 65.000. Maka biaya minimal yang diperlukan Pak Agus untuk membeli cat kolam adalah, anak-anak hebat, coba kita gambarkan kolam ikannya. Anak-anak hebat, di sini panjangnya adalah 2,5, ini lebarnya 1, ini tingginya setengah. Mari kita hitung luasnya. Kanan kiri berarti dia 1,5 dikali 0,5 dikalikan 2 karena berpasangan. Berapa anak-anak hebat? Tepat 1 meter persegi. Kemudian depan belakang itu perkalian 2,5 dikali setengah dikalikan 2. Berapa anak-anak hebat? 2,5 meter persegi. Kemudian yang bawah itu perkaliannya adalah 2,5 dikalikan 1. Ini yang atas tidak, karena tidak dicat ya. Ini berapa anak-anak hebat? 2,5 meter persegi. Jika kita jumlahkan, berapa anak-anak hebat? Tepat 6 meter persegi. Akan dicat sebanyak 3 lapis, maka 6 meter persegi ini kita kalikan 3, dapat berapa anak-anak hebat? Iya, 18 meter persegi. Di sini satu kaleng cat itu dapat mengecat permukaan dinding seluas 8 meter persegi. Kita bagi 8 meter persegi dikalikan harga satu kaleng itu adalah 65.000. Nah, kita coret di sini 18 dibagi 8 dapat berapa anak-anak hebat? Tepat, bisa kita sederhanakan, dibagi 2, 9/4 dikali 65.000. Berapa anak-anak hebat? Tepat 146.250. Jadi biaya minimal yang diperlukan Pak Ali adalah B.
Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Kebun Pak Budi berbentuk seperti pada gambar. Di sekeliling kebun dibuat pagar yang terbuat dari kawat berduri. Pada salah satu sisi kebun diberi pintu masuk sepanjang 5 meter. Anak-anak hebat, mari kita hitung. Sebenarnya ini dari atas ke bawah atau kita namain lebar gitu ya. Ini sebenarnya 25. Ini panjangnya juga sama dengan atas, yaitu 19 meter. Maka kelilingnya bisa kita peroleh dari 19 ditambah 25. Berapa anak-anak hebat? Nah, ini karena berpasangan kanan kiri atas bawah kita kalikan 2 adalah 88. Ini ada pintu yaitu 5 meter. Kita kurangi 5. Berapa anak-anak hebat? 83 meter. Harga kawat setiap meter adalah sekian, maka biaya minimal yang diperlukan Pak Budi ini kita kalikan panjang kawat karena setiap meter memerlukan 26.000 atau harganya 26.000. Berapa anak-anak hebat? Tepat. Jawabannya adalah 2.158.000. Jawabannya adalah A. Nomor 20, perhatikan gambar. Sebuah taman berbentuk seperti pada gambar. Di sepanjang keliling taman tersebut ditanami pohon pucuk merah dengan jarak sekian. Maka banyak pohon pucuk merah yang dibutuhkan. Ini adalah keliling ya. Bagaimanakah rumus keliling? Iya, karena seperempat, ingat ya, seperempat dikali P dikali B. Anak-anak hebat, 14 ini adalah jari-jari, maka diameternya berapa? Tepat 28 meter. Kita kalikan 1/4 dikali 22/7 dikali 28. Nah, di sini dapat 4 dengan 4, ini dapatnya 22. Anak-anak hebat, 22 itu baru menghitung yang lengkung ini, berarti kita tambahkan 14 tambah 14 atau langsung kita tambahkan 28. Ini berapa? 50. Ini keliling dari taman adalah 50. Tapi ingat, yang ditanyakan berapa pohon pucuk merah yang ditanam. Jika jarak tanamnya 2 meter, kita bagi 2, yaitu 25 pohon pucuk merah yang akan ditanam. Anak-anak hebat, demikianlah belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Nantikan kelanjutan materi ini pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.